Google Maps, alat yang kita pakai setiap hari untuk mencari alamat, navigasi, dan menjelajahi dunia. Tapi, siapa sangka, di balik citra satelit dan tampilan jalanannya, tersembunyi tempat-tempat angker yang bikin bulu kuduk merinding. Dan beberapa di antaranya ada di Indonesia. Inilah kisah nyata digital dari lokasi-lokasi berhantu yang pernah ditemukan lewat Google Maps. Rumah tua angker di Lawang, Jawa Timur. Rumah tua kolonial di Lawang sempat jadi perbincangan karena tertangkap di Street View Google dengan gambar samar di salah satu jendelanya. Sosok putih seperti wanita terlihat berdiri menatap ke arah jalan. Banyak komentar di Google menyebut aura mistisnya bisa terasa hanya dari foto. Warga setempat percaya rumah itu dihuni arwah noni Belanda yang meninggal bunuh diri. Di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terdapat beberapa bangunan tua yang dikenal dengan cerita-cerita mistis dan angker. Berikut adalah beberapa di antaranya. Wisma Erni, rumah tua yang menyeramkan. Wisma Erni adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di Jalan Dr. Suetomo 16, Lawang. Bangunan ini pernah dijadikan tempat wisata horor karena banyaknya cerita mistis yang beredar. Pengunjung dan warga sekitar mengaku sering mendengar suara musik misterius dari dalam rumah, meskipun tidak ada aktivitas di dalamnya. Saat ini, bangunan tersebut telah dibeli oleh sebuah yayasan pondok pesantren dan direncanakan untuk direnovasi secara bertahap. Hotel Niagara, megah namun penuh misteri. Hotel Niagara, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin 63, Lawang, adalah bangunan bersejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Meski memiliki arsitektur megah, hotel ini dikenal dengan berbagai cerita mistis. Beberapa pengunjung mengaku mengalami kejadian aneh, seperti mendengar suara-suara misterius dan melihat penampakan. Namun, pihak pengelola hotel membantah adanya aktivitas supranatural dan menyatakan bahwa cerita-cerita tersebut tidak berdasar. Rumah Sakit Jiwa Lawang, bangunan bersejarah yang angker. Rumah Sakit Jiwa Lawang, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, kini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Timur. Bangunan ini sudah lama tidak beroperasi dan sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis, seperti penampakan arwah pasien yang meninggal di sana. Beberapa orang melaporkan melihat sosok pasien dengan pakaian rumah sakit berjalan tanpa tujuan di lorong-lorong gelap. Makam kuno di Alas Roban, Jawa Tengah. Kawasan hutan Alas Roban memang terkenal angker. Tapi melalui Google Maps, terlihat area kecil di dalam hutan yang menunjukkan susunan batu membentuk lingkaran, mirip kompleks makam tua. Tak ada jalan masuk resmi, namun terlihat jejak seperti bekas ritual. Konon, area itu adalah tempat pembuangan korban kecelakaan misterius tahun 80-an. Alas Roban adalah sebuah kawasan hutan lebat yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selain dikenal karena sejarah panjangnya, tempat ini juga terkenal dengan berbagai kisah mistis dan angker yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Di tengah hutan Alas Roban, terdapat beberapa makam kuno yang dipercaya sebagai petilasan tokoh-tokoh spiritual dan leluhur yang memiliki pengaruh besar pada masa lalu. Salah satu makam yang paling terkenal adalah makam Syekh Jangkung, seorang tokoh sufi yang konon pernah menyebarkan ajaran Islam di daerah ini. Kisah mistis di sekitar makam. Makam Syekh Jangkung terletak di bawah pohon jati besar yang sudah sangat tua. Masyarakat sekitar percaya bahwa makam ini menyimpan aura spiritual yang kuat. Banyak yang mengaku merasakan kehadiran gaib saat berkunjung, seperti suara-suara aneh, bayangan samar, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Nisan makam ini sudah mulai rapuh dan bahkan ada yang tumbang, menambah kesan angker sekaligus melambangkan usia dan sejarah yang sangat tua dari tempat tersebut. Latar belakang sejarah Alas Roban. Alas Roban sendiri punya sejarah panjang sejak abad ke-17. Dulu, kawasan ini adalah hutan belantara yang kemudian dibuka oleh Ki Bahurekso, utusan Sultan Agung Mataram, untuk mendukung persiapan perang melawan VOC. Tujuan pembukaan hutan ini adalah untuk membuat lahan pertanian dan sumber logistik bagi pasukan kerajaan Mataram. Pada awal abad ke-19, daerah ini juga menjadi lokasi pembangunan jalan pantura oleh Belanda di bawah pimpinan Herman Willem Daendels. Pembangunan jalan ini menggunakan kerja paksa yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tragedi ini kemudian menyisakan kesan angker dan cerita mistis yang berkembang sampai sekarang.
Penambahan cerita horor di era modern. Pada tahun 1980-an, Alas Roban juga dikenal sebagai tempat yang menyeramkan karena menjadi lokasi pembuangan mayat korban aksi Petrus, penembakan misterius oleh aparat keamanan. Kejadian ini semakin memperkuat reputasi Alas Roban sebagai kawasan yang angker dan penuh misteri. Makam kuno di Alas Roban bukan hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Jawa Tengah, tetapi juga menjadi pusat berbagai cerita mistis yang membuatnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Jika kamu berani mengunjungi makam ini, dihimbau untuk tetap menghormati tempat dan adat setempat serta menjaga sikap agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Rumah sakit tua di Bandung. Di Google Street View, ada rumah sakit terbengkalai di Bandung yang terlihat gelap dan rusak. Yang menyeramkan, saat menjelajahi tampilan jalan, ada bayangan, seperti perawat berdiri di depan pintu masuk. Lokasi ini dikenal warga sebagai tempat yang selalu dingin, bahkan saat musim panas. Pengguna yang iseng coba menelusuri area itu dari Street View sering mengalami error tiba-tiba. Di Bandung, ada beberapa rumah sakit tua yang punya sejarah panjang sekaligus cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Rumah Sakit Boromeus dan Rumah Sakit Dustira, Darmais. Meskipun Dustira lebih modern, beberapa bagian tuanya sempat dianggap angker. Rumah Sakit Boromeus. Menurut cerita, di malam hari, lorong-lorong tua Rumah Sakit Boromeus berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Banyak staf yang mengaku pernah mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki tanpa pemilik, bisikan halus yang tak jelas asalnya, dan suara tangisan yang menggema di ruang perawatan kosong. Beberapa orang bahkan melihat sosok wanita bergaun putih yang berjalan perlahan di koridor rumah sakit. Sosok ini dipercaya sebagai arwah pasien yang meninggal tragis dan belum menemukan ketenangan. Konon, sosok itu akan muncul saat suasana rumah sakit sangat sepi, terutama menjelang tengah malam. Rumah Sakit Boromeus berdiri sejak masa kolonial Belanda. Bangunannya yang bergaya arsitektur Eropa klasik memberikan kesan megah sekaligus agak menyeramkan, terutama di malam hari saat lorong-lorongnya gelap dan sepi. Banyak cerita yang beredar tentang penampakan sosok misterius di beberapa ruang perawatan lama, suara tangisan pasien, dan bayangan yang muncul tanpa sebab. Beberapa pegawai lama bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita bergaun putih yang tiba-tiba menghilang di koridor. Namun, pihak rumah sakit biasanya menyikapi cerita-cerita tersebut dengan santai, dan menekankan bahwa bangunan tua memang punya sejarah panjang yang kadang memicu imajinasi orang. Rumah Sakit Dustira. Bagian tua. Meski sebagian besar rumah sakit Dustira sekarang sudah modern dan canggih, beberapa bagian bangunan lama yang tidak digunakan kerap dianggap angker oleh staf rumah sakit dan pengunjung. Cerita tentang suara langkah kaki yang tidak jelas sumbernya, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta bayangan hitam yang terlihat di lorong sering diceritakan oleh staf. Tapi lagi-lagi, cerita ini sulit dibuktikan secara ilmiah. Rumah sakit tua di Bandung bukan hanya memiliki nilai sejarah medis dan arsitektur, tapi juga menyimpan cerita-cerita mistis yang menjadi bagian budaya lokal. Jika kamu tertarik mengunjungi, ada baiknya menghormati suasana dan orang-orang di sana. Pulau Nusa Barong, pulau terlarang di selatan Jember. Google Earth memperlihatkan pulau ini tampak penuh hutan lebat. Tak ada jejak manusia. Namun, ada satu titik terang di tengah pulau, seperti bangunan atau cahaya. Banyak netizen percaya pulau ini dihuni oleh makhluk gaib penjaga laut selatan. Pulau ini diyakini sebagai tempat persembunyian para dukun sakti zaman dulu. Pulau Nusa Barong sejak lama dianggap keramat oleh warga sekitar. Pulau ini adalah tempat suci bagi beberapa komunitas adat dan dipercaya sebagai tempat tinggal roh-roh leluhur dan makhluk halus yang kuat. Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat menjaga dan melarang orang luar masuk ke pulau tanpa izin khusus. Bahkan pemerintah daerah menetapkan aturan ketat agar pulau ini tidak dijadikan tempat wisata umum atau eksploitasi sumber daya alam. Cerita mistis dan keangkeran. Banyak cerita beredar tentang kejadian aneh di sekitar Pulau Nusa Barong, seperti kapal yang hilang misterius ketika mendekati pulau, suara-suara aneh dan bisikan gaib yang terdengar di malam hari. Penampakan sosok gaib yang menjaga pulau dari orang-orang yang dianggap tidak berhak. Menurut cerita warga nelayan,
Mereka sering melihat cahaya misterius dan bayangan-bayangan yang bergerak di hutan pulau saat malam hari. Pulau dengan keindahan dan kekayaan alam. Meski terlarang dan penuh misteri, Pulau Nusa Barong memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pantai yang masih alami, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian pulau agar tidak rusak oleh aktivitas manusia. Pulau Nusa Barong adalah salah satu pulau paling misterius dan sakral di Jawa Timur. Larangan untuk mengunjungi pulau ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Gunung Kemukus. Sragen bukan sekadar mistis. Terlihat dari atas seperti gunung biasa, tapi Google Maps menunjukkan pola aneh di sekitar puncaknya, lingkaran terbakar yang tidak dijelaskan. Tempat ini terkenal karena praktik ritual malam Jumat yang menyimpang. Ada laporan tentang suara nyanyian Jawa kuno di tengah malam, terdengar bahkan dari citra Google Audio Spare lama, fitur eksperimen 2017. Gunung Kemukus adalah sebuah bukit kecil yang terletak di Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini terkenal karena kisah mistisnya yang sudah melegenda di kalangan masyarakat sekitar dan pengunjung dari berbagai daerah. Asal-usul dan legenda mistis. Konon, Gunung Kemukus dikenal sebagai tempat ziarah spiritual yang unik dan penuh dengan ritual-ritual yang dianggap tabu oleh sebagian orang. Tempat ini dipercaya menjadi makam Pangeran Samodro, yang merupakan keturunan Kerajaan Mataram yang terbunuh secara tragis. Menurut legenda, ziarah ke Gunung Kemukus dilakukan dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang bertujuan agar doa dan permohonan dikabulkan. Namun, ritual ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar norma agama dan adat. Ritual dan kontroversi. Setiap tahun, terutama saat malam Jumat Kliwon, ribuan orang datang berziarah ke Gunung Kemukus. Mereka melakukan ritual yang disebut Ruat Kemukus, yang melibatkan berjalan mengelilingi makam sebanyak 3 kali dan melakukan sesajen. Namun, di luar ritual resmi, ada juga cerita tentang praktik-praktik mistis dan seksual yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di kawasan ini. Hal ini membuat Gunung Kemukus menjadi sorotan dan kontroversi, tidak hanya dari sisi mistis tapi juga moral dan sosial. Bukan sekadar mistis, fakta sejarah dan budaya. Meski penuh dengan cerita mistis, Gunung Kemukus sebenarnya juga punya nilai sejarah yang penting. Makam Pangeran Samodro merupakan peninggalan sejarah yang mencerminkan dinamika politik dan budaya Kerajaan Mataram pada masanya. Selain itu, Gunung Kemukus juga menjadi simbol perpaduan antara kepercayaan lokal dan Islam yang berkembang di wilayah Jawa Tengah. Gunung Kemukus bukan hanya tempat angker penuh misteri, tapi juga situs sejarah dan budaya yang kompleks. Kisahnya mengajarkan kita tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, dan sejarah bisa berinteraksi dalam satu tempat. Pabrik gula angker di Madukismo, Yogyakarta. Pabrik ini terlihat biasa dari luar, tapi saat mode street view dibuka, ada bagian lorong yang tampak, berasap. Padahal hari itu cerah, dan bagian lain bersih. Banyak yang mengaku melihat wanita dengan pakaian putih lusuh di tangga bagian belakang. Pabrik ini konon punya lorong bawah tanah tempat pekerja dulu dikurung saat penjajahan. Di tengah kota Bantul, Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan tua yang penuh sejarah sekaligus cerita menyeramkan, pabrik gula Madukismo. Meski sudah lama tidak beroperasi, pabrik ini masih menyimpan aura mistis yang kental dan sering menjadi tempat cerita horor di kalangan warga sekitar. Penampakan sosok misterius. Banyak saksi mata mengaku pernah melihat sosok pekerja zaman kolonial yang tiba-tiba muncul di lorong-lorong gelap pabrik. Sosok itu sering terlihat mengenakan pakaian putih lusuh lengkap dengan topi kerja tradisional. Kadang, mereka berjalan perlahan sambil membawa alat kerja seperti sabit atau ember tua. Penampakan ini biasanya muncul saat malam menjelang dini hari, saat pabrik sudah benar-benar sepi. Beberapa orang yang pernah melihat sosok ini bilang, tatapan matanya kosong dan dingin, membuat siapapun yang melihatnya langsung merinding dan ingin segera pergi. Suara mesin tua dan bisikan gaib. Di saat malam, terdengar suara mesin tua berderik seolah pabrik sedang bekerja. Namun, jika dilihat, semua mesin sudah tak berfungsi dan bangunan hampir kosong.
Suara langkah kaki tanpa pemilik dan bisikan halus juga sering terdengar, membuat suasana makin mencekam. Ada cerita dari seorang penjaga malam yang pernah mendengar suara jeritan keras dan suara tangisan bayi di salah satu gudang tua. Ketika dicek, gudang itu kosong dan sunyi. Pengalaman itu membuatnya trauma dan tak pernah mau menjaga pabrik sendirian lagi. Hawa dingin yang menyelimuti. Banyak pengunjung yang merasakan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti area tertentu, terutama di ruang penyimpanan gula yang sudah lama terbengkalai. Hawa dingin itu begitu menusuk sampai terasa di tulang dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan sentuhan halus di bahu, padahal di sekitar tidak ada siapa-siapa. Ritual dan penghormatan pada arwah. Menurut cerita masyarakat sekitar, pabrik ini pernah menjadi tempat kerja paksa pada masa kolonial. Banyak pekerja yang meninggal secara tragis akibat kondisi kerja yang buruk. Untuk menghormati arwah mereka, warga kadang melakukan ritual sederhana agar arwah tersebut bisa tenang dan tidak mengganggu. Namun, beberapa ritual itu juga memunculkan energi mistis yang membuat suasana pabrik semakin angker. Pabrik gula Madukismo bukan hanya peninggalan sejarah industri, tapi juga sarang kisah mistis yang membuatnya menjadi tempat yang penuh aura gaib. Jika kamu berani menjelajahinya di malam hari, siap-siap saja untuk bertemu dengan hal-hal tak kasat mata yang mungkin membuatmu merinding. Jalan sunyi di Kalimantan Timur. Terlihat seperti jalan lurus biasa di hutan. Tapi ada satu titik Google Maps yang blur secara aneh. Tak ada rumah. Tak ada kendaraan. Tapi saat diperbesar, tampak seperti dua mata merah mengintip dari balik pepohonan. Lokasi ini dikaitkan dengan legenda hantu Lendayan, makhluk penjaga hutan Kalimantan. Di Kalimantan Timur, ada sebuah jalan yang terkenal dengan sebutan jalan sunyi karena suasananya yang sepi dan seringkali membuat orang yang melintas merasa tidak nyaman. Jalan ini bukan hanya sunyi secara fisik, tapi juga menyimpan banyak cerita misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Lokasi dan suasana. Jalan sunyi ini terletak di daerah yang cukup terpencil, dikelilingi hutan lebat dan perbukitan. Pada siang hari, jalan ini tampak biasa saja. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah drastis menjadi sangat sunyi dan gelap. Bahkan terkadang lampu kendaraan yang melewati jalan ini tiba-tiba mati secara misterius. Cerita mistis yang beredar. Banyak pengendara yang melintas jalan ini mengaku mengalami hal-hal aneh, seperti suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang, tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Penampakan sosok bayangan hitam yang muncul di tepi jalan, seringkali menghilang begitu saja. Lampu kendaraan yang tiba-tiba padam, membuat suasana semakin mencekam di tengah kegelapan. Perasaan diawasi atau diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang juga menganggap bahwa jalan ini merupakan jalur keramat yang dilewati oleh makhluk halus atau arwah penasaran. Kepercayaan dan larangan. Karena aura mistisnya, masyarakat sekitar sering memberikan peringatan kepada pengendara atau wisatawan agar tidak melintas sendirian di malam hari. Bahkan ada yang percaya, untuk selamat melewati jalan ini harus membaca doa atau membawa benda-benda pelindung. Jalan sunyi di Kalimantan Timur bukan sekadar jalan biasa. Tempat ini menyimpan cerita mistis yang telah menjadi bagian dari budaya lokal dan membuat siapapun yang melewatinya waspada. Kalau kamu berani, jangan lupa bawa teman dan tetap hati-hati ya. Danau Laut Tawar. Aceh bayangan tak terlihat. Danau ini sangat indah. Tapi ada satu foto Google Maps lama, sumber pengguna, yang menunjukkan bayangan perahu tanpa perahunya. Saat diperiksa ulang, perahu itu tidak ada dalam citra lain, hanya bayangannya. Penduduk sekitar menyebutnya perahu penjemput arwah. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau yang terletak di Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selain dikenal karena keindahan alamnya yang memukau, danau ini juga menyimpan kisah mistis yang membuat banyak orang penasaran dan sedikit ngeri. Kisah bayangan tak terlihat. Di sekitar Danau Laut Tawar, penduduk lokal sering menceritakan pengalaman aneh mereka. Salah satu cerita yang paling sering muncul adalah tentang bayangan tak terlihat yang suka muncul di pinggir danau saat malam hari. Bayangan ini bukan bayangan biasa. Ia sering terlihat samar-samar, seperti sosok manusia yang berdiri di tepi danau, namun saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Penampakan dan suara misterius.
Beberapa nelayan yang sering melaut di malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan pelan, tawa kecil, atau suara langkah kaki di sekitar perahu mereka. Ada juga yang pernah melihat sosok putih melayang di atas permukaan air. Konon, bayangan dan suara-suara ini berasal dari arwah-arwah yang belum tenang, yang dipercaya masih menghuni daerah sekitar danau. Legenda lokal dan kepercayaan. Masyarakat Aceh Tengah memiliki berbagai cerita dan kepercayaan tentang makhluk halus yang tinggal di sekitar Danau Laut Tawar. Ada yang percaya bahwa danau ini adalah tempat bertemunya dunia nyata dengan dunia gaib. Karena itu, banyak warga yang merasa harus berhati-hati dan menghormati alam sekitar danau agar tidak mengganggu makhluk halus tersebut. Danau Laut Tawar tidak hanya menjadi destinasi wisata alam yang indah, tapi juga menyimpan misteri bayangan tak terlihat yang bikin penasaran sekaligus merinding. Jika suatu saat kamu berkunjung, jangan lupa untuk menghormati suasana dan menjaga sikap agar tetap aman dan nyaman. Kadang kita menjelajahi dunia lewat layar, tapi siapa sangka, layar itu bisa menampilkan sesuatu dari dunia lain. Google Maps bukan cuma peta digital, tapi juga cermin dari sisi gelap bumi kita. Kalau kamu pernah menemukan tempat angker lain dari Google Maps, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe sebelum kamu disapa dari balik layar.